Bagaimana cara menyambut untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Menyambut malam Lailatul Qadar setidaknya 4 hal yang perlu kita perhatikan. Satu, siapkan mentalmu, siapkan fisikmu untuk menyambut kedatangan Lailatul Qadar. Mental di sini niat yang benar, niat yang tulus, ya. Jangan niat apapun kecuali kita bangun malam menyambut Lailatul Qadar, pinginnya adalah dapat ridho Allah. Mentalnya disemangati, niatnya dikuatkan. Innamal a'malu binniyat, segala amal itu tergantung niatnya. Orang semangat dan tidaknya beramal ya tergantung niatnya. Kalau niatnya kuat benar, dia rindu dengan Lailatul Qadar, maka godaan kayak apapun akan mudah ia perangi. Tidak ada kesempatan kayak apapun, dia akan mencuri-curi kesempatan untuk mencari Lailatul Qadar. Tetapi kadang mentalnya lemah, niatnya lemah, kadang gerimis sedikit aja sudah melumpuhkan niat untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kadang pusing sedikit itu sudah melumpuhkan niat untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kadang motor mungkin bannya kempes sedikit itu sudah melemahkan dirinya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kadang juga bisa jadi capeknya dia sholat tarawih, capeknya dia membaca Al-Quran, mulai dari pagi dia puasa, pengajian juga, kemudian tadarus Al-Quran, kemudian tarawih, itu pun juga sudah menjadikan dia lemah. Kenapa? Satu sebabnya mentalnya lemah, mentalnya jatuh, mentalnya roboh. Gak dapat dia malam Lailatul Qadar kalau kayak gitu. Harusnya ini adalah kesempatan yang harus kita perhitungkan, kita perhatikan. Kenapa? Setelah ini gak ada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini terbatas 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan itu husnudonnya para ulama. Kalau pengen diselidiki lagi, 10 akhir Ramadan dikurangi lagi malam ganjil. Malam ganjil pun dikurangi, nggak semuanya malam ganjil. Ada dari beberapa yang ganjil, hanya satu malam Lailatul Qadar tersebut. Makanya dari sini kita harus merespon dengan semuanya. Apakah ganjil, apakah genap, apakah ganjil. 10 hari kita pengen ambil semuanya biar dapat malam Lailatul Qadar. Benar apa yang disampaikan oleh guru mulia kita Buya. Penyakitnya orang kalau dia sudah sok tahu Lailatul Qadar, memang diberikan oleh Allah tanda-tanda malam Lailatul Qadar, memang dikasih tahu oleh Nabi Muhammad malam Lailatul Qadar, tetapi ingat, Lailatul Qadar itu akan kamu dapat kalau mentalmu siap, niatmu bener, semangatmu total. Gak mungkin Lailatul Qadar akan diberikan kepada mereka yang malas-malesan saja. Kadang Masya Allah nyambut malam Lailatul Qadar sambil main HP. Tak taunya HP-nya main game. Loh, Lailatul Qadar apa yang didapat? Bukan Lailatul Qadar yang didapat, bala yang didapat dia. Bagaimana? Semuanya berlomba-lomba zikir, membaca Al-Quran, nangis di malam Lailatul Qadar. Ternyata dia asik main HP. Bahkan naudzubillah min dzalik, mungkin dia lagi janjian sama pacarnya. Ayo kapan ketemuan? Kapan kita hari raya? Ngapain saja hari raya? Haji, itikaf. Ya, dengar ceramahnya Buya, dengar ceramahnya Abah di YouTube. Itu ceramah itu hanya untuk legalitas saja itu. Tapi ternyata Masya Allah, tangannya bukan tangan nyambut Lailatul Qadar. Ngapain itu tangan? Ternyata tangannya ngetik WA dengan pacarnya. Sudah tahu pacar haram di WA-in, berarti dia daftar masuk neraka. Loh, kalau sudah tangannya ini melakukan sesuatu yang haram, ngetik sesuatu yang nggak benar, maka nunjukkan ini tangan karena perintah hati. Berarti hatinya bermasalah. Bukankah raja dari segala tubuh kita itu adalah hati? Kalau hatinya baik, takut kepada Allah, gak mungkin tangannya itu WA-an yang haram kayak gitu. Gak mungkin matanya akan nonton hal-hal yang gak benar. Gak mungkin telinganya akan mendengar sesuatu yang gak benar. Maka kalau ada orang tangannya berani melanggar Allah, mulutnya berani melanggar Allah, matanya berani melanggar Allah, itu pancaran dari isi hati yang belum beres.
Maka ayo, inilah yang perlu kita perhatikan. Jadi nyambut malam Lailatul Qadar dengan mempersiapkan mental di sini niat yang tulus, yang kuat, dan juga kesiapan fisik. Kesiapan fisik, jangan dianggap remeh kesiapan fisik ini. Mungkin kamu yang ngantuk, ayo coba pengen dapat malam Lailatul Qadar, dikuatkan fisiknya, ngantuk ngambil wudhu, ngantuk minum kopi, ngantuk berusaha untuk supaya nggak ngantuk. Lalu Allah akan nurunkan rahmatnya kok kita tidur. Jangan sampai kita terpesona dengan kalimat naumus shaim ibadatun. Tidurnya orang puasa tidur. Ente sekarang nggak puasa. Puasa itu siang. Sekarang nggak puasa kita. Sekarang ini makan. Oh, di depan kita kopi kok puasa? Enggak. Kalau sekarang tidur bener, ya nggak dapat apa-apa kita ini. Harus melek. Nggak dapat apa-apa kalau tidur. Kalau siang, iya bener. Siang itu puasa. Kalau tidur pahala. Sebenarnya maknanya bukan di situ. Jika tidur saja dapat pahala, gimana melek? Gimana sadar? Gimana zikir, gimana baca Al-Quran. Ya itulah kekurangannya umat Nabi Muhammad SAW. Kalau memahami hadis, cukup difahami teks hadisnya, tapi nggak difahami maksud kenapa Rasulullah berbicara naumus shaim ibadatun. Bahkan badal tujuannya Rasulullah itu memotivasi kita jangan banyak tidur. Wong tidurnya saja ibadah. Maka ayo kita siapkan fisik kita untuk benar-benar menyambut Lailatul Qadar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menyambut malam Lailatul Qadar? Yang kedua, sambutlah Lailatul Qadar jelas dengan bangun malam. Nggak bisa Lailatul Qadar, nggak bisa tidak disambut dengan bangun malam. Bangun malam itu apa? Ibadah. Bukan bangun malam ngobrol, nonton bola, main domino, main sekak, main gaplek. Bukan itu. Itu bukan qiyamul lail. Kenapa? Itu termasuk begadang. Kalau begadang siapa ngasih pahala? Tapi kalau qiyamul lail dikasih pahala oleh Allah. Kenapa? Qiyamul lail itu ibadah. Maka cara menyambut Lailatul Qadar yang kedua harus bangun malam. Syaratnya bangun malam itu, biar bangun malammu benar, satu, sholat maghribmu berjamaah. Sholat maghribmu berjamaah. Kalau sholat maghrib gak berjamaah, bangun malamnya omong kosong. Kemudian sholat isya berjamaah. Kemudian sholat ba'diyah dikerjakan, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Kemudian sholat tarawih, sholat tarawih. Setelah selesai sholat tarawih tadarus, kemudian istirahat sebentar, persiapan separuh malam. Lah itu bangun malam qiyamul lail. Ini maghribnya lolos sholat sendiri, isyaknya lolos sholat sendiri. Bahkan ba'diyah qobliyahnya nggak dilakukan. Padahal disepakati oleh para ulama, pahala lebih gede daripada sholat tarawih itu pahala ba'diyah isya. Ba'diyah isya itu pahalanya lebih gede daripada sholat tarawih kita. Kenapa? Karena ba'diyah isya mengiringi sholat fardu, sholat isya. Makanya jangan sampai kita buang butir, buang tumpeng, milih butir. Iya kan? Buang tumpeng, milih butir. Tumpengnya itu pahala yang gede, ibadah sunnah yang mengiringi sholat fardu dibuang. Makanya hati-hati para santri. Kamu kalau sholat tarawih nggak melakukan ba'diyah dulu, tarawihmu nol itu. Ba'diyah dulu itu pahalanya yang paling besar. Setelah ba'diyah baru melaksanakan sholat tarawih. Jadi kedua, menyambut Lailatul Qadar dengan bangun malam. Baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tentu di saat bangun malam itu dipakai untuk banyak-banyak ibadah. Terserah mau ibadah apa saja. Yang penting ibadah itu jangan kurang dari 3 model. Ibadah jangan kurang dari 3 model. 1, perbanyak sholat sujud. Ya, perbanyak sholat sujud. Walaupun sudah sholat tarawih, nggak apa-apa, malam bangun lagi tahajud, hajat, istikharah, mutlak tasbih tadi.
lanjut terus. Bahkan kalau masih pengen nambah lagi, sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu tidak terbatas bilangannya, mau 100 rakaat boleh, mau 1000 rakaat boleh. Dan ketahuilah Imam Ali Zainal Abidin, beliau kalau nyambut Lailatul Qadar nggak pernah kurang dari 500 rakaat. Imam Ali Zainal Abidin 500 rakaat untuk nyambut Lailatul Qadar. Imam Ahmad bin Hanbal tidak pernah kurang dari 300 rakaat. Imam Syafi'i, Imam Malik itu kalau sudah Lailatul Qadar kayak gini, Isya sampai subuh nggak tidur. Nah ini ulama-ulama besar itu kayak gitu, bener-bener. Kenapa? Leweng ini cuma 10 hari kok. 10 hari, sudah 10 hari pasti diambil yang ganjil-ganjil lagi. Maka jangan ngomong capek, jangan ngomong sakit. Sudah nggak apa-apa, capek sakit yang disenangi oleh Allah, capek sakit dipakai ibadah. Capek sakit yang dipakai ibadah. Kita tahu bagaimana orang-orang soleh itu, guru-guru mulia kita itu, Masya Allah, sakit aja masih ngajar. Ya, sakit. Habib Mundir Al-Musawa, Masya Allah, yang dijuluki Sultanul Qulub, raja dari hati-hati. Beliau itu dijuluki Sultanul Qulub itu karena beliau itu banyak meluluhkan hati pemuda yang ada di Jakarta sana. Karena jamaahnya ribuan, bahkan jutaan mungkin. Beliau waktunya ngaji, beliau walaupun sakit, Masya Allah, ranjang yang ada di rumah sakit dibawa ke majelisnya. Tetap kita cantengan aja udah libur. Cantengan, ya kan? Yang cantengan itu apa? Hatinya atau tangannya itu? Iya kan? Kita cantengan aja, Masya Allah. Yasta'adzin limada marid ayu marot, cantengan hatimu. Iya, cantengan kan jempolan. Iya kan? Cantengan jempolan. Gimana kayak Habib Mundir Al-Musawa, nggak bisa berdiri. Ranjang dari rumah sakit di bawah. Beliau sesaat noleh jamaahnya pingsan lagi. Sesaat noleh jamaahnya pingsan lagi. Sesaat noleh jamaah pingsan lagi. Sampai beliau akhirnya wafat. Tapi wafat dalam keadaan mulia. Sakit masih dipaksa untuk ibadah. Walaupun tentu di dalam syariat Islam namanya orang sakit ada keringanan, tapi ada orang yang lebih hebat daripada itu. Walaupun ini keringanan dari Allah, tetap aku pakai nyambut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wahai para santri pemirsa dimanapun anda berada, selama anda dikasih panjang umur, nafas anda masih normal, walaupun kaki anda sakit, tangan anda sakit, apapun sakit, tapi kalau nafas masih ada, bismillah, ayo dipakai ini nyambut kedatangan malam Lailatul Qadar. Jadi sebisa mungkin yang pertama, banyakin sholat. Yang kedua, setelah banyakin sholat, banyakin dzikir. Di antaranya isinya dzikir itu adalah merenung. Dzikir itu kan ada dua. Satu, dzikir melafadzkan dzikir. Ya, melafadzkan dzikir. Makanya dianjurkan kalau menyambut malam Lailatul Qadar, dzikirnya Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu dibaca yang banyak. Itu dzikir menyambut malam Lailatul Qadar. Lah setelah dzikir banyak kayak gitu, tadi istighfar, baca wirdul fatih, itu dzikir. Setelah itu dzikir hati. Apa dzikir hati? Renungan memikir, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, Engkau kasih panjang umur ya Allah, bisa mencicipi Ramadan ya Allah, bisa bangun malam ya Allah, terima kasih ya Allah, terus istiqomahkan saya dalam keadaan kayak gini ya Allah, terima kasih ya Allah. Ini merenung ini. Sehingga kalau dia itu sadar nikmat Allah, dia akan semakin cinta sama Allah. Karena dia dikasih kemudahan oleh Allah tuh. Lah setelah dia sadar dikasih kenikmatan kayak gitu, ada rasa cinta kepada Allah, maka kembali kepada urusan dosa, ya Allah, tapi tetap kami teledor ya Allah. Banyak salah ya Allah. Teledor dengan orang tua, suka bentak dengan orang tua. Bahkan saya pernah mukul orang tua. Ya Allah, betapa hinanya kami ya Allah. Betapa jeleknya saya ya Allah. Orang tuaku yang rawat saya kok malah saya suka bentak ya Allah. Padahal ya Allah, kekasihmu Nabi Muhammad sudah jelas berbicara, siapapun yang kurang ajar dengan orang tuanya, maka haram bagi dia surga, haram bagi dia kesuksesan. Ya Allah, ampuni ya Allah, saya berjanji ya Allah, nggak akan saya kurang ajar dengan orang tua. Saya berjanji ya Allah, akan benar-benar memuliakan orang tua. Loh, itu renungan itu. Ya Allah, sampai detik ini ya Allah, kok saya masih doyan haram ya Allah.
Barang-barang subhat saya kok masih doyan, riba kok masih doyan ya Allah. Badal itu haram ya Allah. Tolong ya Allah kasih kekuatan untuk bisa berhenti ya Allah. Sehingga kami mencari rezeki yang halal ya Allah. Dan bantu kami ya Allah bisa mencari rezeki yang halal. Pulang besok nggak lagi mau makan yang haram. Besok nggak mau kerja yang asal-asalan. Nggak mau, pengennya nyari yang halal. Barokah dari tafakkur dengan hati. Tafakur dengan hati, maka akan membuahkan puncak pertaubatan. Tapi kalau sudah nggak pernah tafakur seperti itu, maka dia lupa, tidak akan bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah banyak tafakur seperti itu, maka yang ketiga, banyakin doa, minta maaf kepada Allah. Ingat, Allah itu senang kalau dimintain. Kalau Allah nggak dimintain, Allah marah. Yang punya masalah, kita itu punya kekuatan yang tidak ada tandingannya. Masalah segede apapun, jika dibandingkan kekuatan Allah yang ditawarkan kepadamu, masalah sangat kecil. Tetapi kita tidak ngerti kekuatan tersebut, makanya nggak pernah menghormat, tidak pernah menyambut kekuatan tersebut. Kekuatan ahli iman itu ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjata yang paling ampuh bagi ahli iman. Segede apapun permasalahanmu, baik di muka bumi ini, dengan siapapun kamu punya permasalahan, ingat kamu punya kekuatan doa. Minta sama Allah, minta sama Allah. Makanya orang-orang soleh, para nabi itu, kalau beliau dapat masalah, nyantai beliau, nggak baper, apalagi stres, apalagi putus asa. Enggak. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau akan dilempar di kobaran api. Dilempar ke kobaran api. Sudah tahu apapun yang dilempar ke api tersebut akan hangus, terbakar, gosong. Nabi Ibrahim akan dilempar ke kobaran api yang begitu dahsyat, tapi Nabi Ibrahim nggak takut sama sekali. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim punya kekuatan dari Allah, yaitu doa. Gak mungkin saya disia-siakan oleh Allah. Aku tinggal minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pun menyambut permintaannya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kalimat, ya naru kuni bardan wasalaman. Api, coba kamu jadilah sejuk, jadilah dingin, jadilah kayak es. Masa api jadi kayak es? Kekuatan doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim.